Pernahkah kamu terbangun di pagi hari dan merasa begitu bersemangat, seolah ada sesuatu yang mendorongmu untuk segera memulai hari, atau sebaliknya? Apakah kamu sering merasa hampa, terjebak dalam rutinitas tanpa tujuan yang jelas? Kita semua pernah berada di titik itu, mencari makna, mencari alasan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan setiap hari. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, ada sebuah konsep kuno dari Jepang yang bisa menjadi kompas untuk menemukan arah dan kebahagiaan sejati. Konsep itu bernama Ikigai. Ikigai secara harfiah bisa diartikan sebagai alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Ini bukan sekadar tentang pekerjaan atau hobi, tapi sebuah filosofi yang menyeluruh tentang menemukan titik temu antara kebahagiaan, makna, dan keseimbangan dalam hidup. Konsep ini berakar kuat dalam budaya Jepang, terutama di Okinawa, sebuah wilayah yang terkenal memiliki populasi penduduk dengan umur terpanjang di dunia. Para peneliti menemukan bahwa salah satu rahasia umur panjang mereka bukan hanya soal diet sehat atau genetika, tapi juga karena mereka memiliki ikigai yang kuat. Mereka punya alasan yang jelas untuk tetap aktif dan berkontribusi bagi komunitasnya, bahkan setelah memasuki usia senja. Sejarahnya sendiri tidak tertulis dalam satu buku tunggal, melainkan tumbuh secara organik dari nilai-nilai masyarakat Jepang. Istilah iki berarti kehidupan, dan gai berarti nilai atau manfaat. Jadi, ikigai adalah tentang menemukan nilai dalam hidupmu. Ini adalah perasaan kepuasan yang mendalam, yang datang dari melakukan sesuatu yang kamu cintai dan kuasai, yang dibutuhkan oleh dunia, dan yang bisa memberimu penghidupan. Untuk memahami ikigai lebih dalam, kita bisa menggunakan sebuah diagram yang sangat populer. Bayangkan, ada 4 lingkaran besar yang saling tumpang tindih. Setiap lingkaran mewakili satu elemen kunci dalam hidup kita. Lingkaran pertama adalah apa yang kamu cintai. Ini adalah hal-hal yang membuatmu bersemangat, aktivitas yang bisa membuatmu lupa waktu. Bisa jadi itu melukis, menulis, bermain musik, memasak, atau bahkan sekadar mengobrol dengan orang lain dan mendengarkan cerita mereka. Ini adalah gairah atau passionmu. Pikirkan aktivitas apa yang akan tetap kamu lakukan meskipun tidak ada yang membayarmu. Lingkaran kedua adalah apa yang kamu kuasai. Ini adalah keahlian dan bakatmu. Sesuatu yang kamu lakukan dengan sangat baik, mungkin lebih baik dari kebanyakan orang. Bisa jadi itu kemampuan analisis, public speaking, desain grafis, atau keahlian memperbaiki barang-barang rusak. Ini adalah hal-hal di mana kamu punya kompetensi. Kadang, apa yang kita kuasai tidak selalu sama dengan apa yang kita cintai. Tapi seringkali, keduanya saling berkaitan. Lingkaran ketiga adalah apa yang dunia butuhkan. Ini adalah tentang kontribusi. Masalah apa yang ingin kamu bantu selesaikan di dunia ini? Kebutuhan apa yang bisa kamu penuhi untuk orang lain atau komunitasmu? Mungkin dunia membutuhkan lebih banyak guru yang inspiratif, seniman yang jujur, pengusaha yang etis, atau sekadar orang yang bisa menyebarkan kebaikan dan empati. Ini adalah misimu. Dan lingkaran keempat adalah apa yang bisa membuatmu dibayar. Ini adalah aspek practice. Bagaimana kamu bisa mengubah keahlian dan passionmu menjadi sesuatu yang bisa menopang hidupmu secara finansial. Ini adalah profesi atau pekerjaanmu. Realistisnya, kita semua butuh penghasilan untuk hidup. Nah, keajaiban ikigai terjadi di titik pertemuan keempat lingkaran ini. Ketika apa yang kamu cintai bertemu dengan apa yang kamu kuasai, kamu menemukan passion atau gairah. Kamu merasa senang dan kompeten saat melakukannya.
tapi mungkin belum tentu dibutuhkan dunia atau menghasilkan uang. Ketika apa yang kamu cintai bertemu dengan apa yang dunia butuhkan, kamu menemukan mission atau misi. Kamu merasa hidupmu punya tujuan mulia, tapi mungkin kamu belum punya keahlian yang cukup atau belum bisa menghasilkan uang darinya. Ketika apa yang kamu kuasai bertemu dengan apa yang bisa membuatmu dibayar, kamu menemukan profession atau profesi. Kamu punya karier yang stabil dan kamu ahli di bidangmu, tapi mungkin kamu tidak terlalu mencintainya atau tidak merasa itu adalah panggilan jiwamu. Kamu nyaman, tapi ada rasa hampa. Dan ketika apa yang dunia butuhkan bertemu dengan apa yang bisa membuatmu dibayar, kamu menemukan vocation atau panggilan. Kamu merasa pekerjaanmu penting dan menghasilkan, tapi kamu tidak benar-benar menikmatinya atau merasa itu adalah bakat alamimu. Kamu merasa dibutuhkan, tapi bisa jadi ada rasa ketidakpastian. Ikigai adalah pusat dari semua itu. Titik manis di mana passion, misi, profesi, dan panggilan bertemu. Inilah saat kamu melakukan sesuatu yang kamu cintai, kamu kuasai, dunia butuhkan, dan kamu dibayar untuk itu. Menemukan ikigai bukanlah proses semalam. Ini adalah sebuah perjalanan eksplorasi diri yang berkelanjutan. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Bayangkan seorang koki. Ia sangat cinta memasak, itu passionnya. Seiring waktu, ia menjadi sangat ahli dalam menciptakan resep dan teknik memasak. Dunia selalu butuh makanan enak yang dibuat dengan cinta. Dan tentu saja, dengan membuka restoran atau menjadi koki profesional, ia bisa mendapatkan penghasilan. Inilah ikigainya. Setiap hari ia bangun dengan semangat untuk menciptakan hidangan yang akan membuat orang lain bahagia, atau seorang guru. Ia sangat suka berbagi ilmu dan melihat anak-anak berkembang. Ia mengambil studi pendidikan untuk mengasah kemampuannya dalam mengajar. Dunia jelas membutuhkan pendidik yang baik untuk membentuk generasi masa depan. Dan profesi sebagai guru memberinya penghidupan. Baginya, mengajar bukan sekadar pekerjaan, tapi sebuah panggilan jiwa yang memberinya kepuasan luar biasa. Contoh lain, seorang programmer. Ia suka memecahkan masalah kompleks dengan logika dan kode. Ia sangat ahli dalam beberapa bahasa pemrograman. Di era digital ini, dunia sangat membutuhkan aplikasi dan software yang inovatif untuk mempermudah hidup. Dan keahliannya ini sangat dihargai di pasar kerja. Ia tidak hanya bekerja untuk gaji, tapi juga merasa bangga bisa menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi banyak orang. Bahkan, seorang tukang kebun bisa memiliki ikigai yang kuat. Ia cinta pada tanaman dan alam. Ia ahli dalam merawat taman dan menumbuhkan tanaman yang sehat. Lingkungannya butuh ruang hijau yang asri dan indah. Orang-orang bersedia membayarnya untuk merawat taman mereka. Setiap pagi, ia merasa terhubung dengan alam dan pekerjaannya memberikan keindahan bagi orang lain. Penting untuk diingat, ikigai tidak harus sesuatu yang besar atau mengubah dunia. Ikigai bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Seorang ibu rumah tangga bisa menemukan ikigainya dalam menciptakan rumah yang hangat dan penuh cinta untuk keluarganya. Seorang barista bisa menemukan ikigainya dalam menciptakan secangkir kopi sempurna yang mencerahkan pagi seseorang. Jadi, bagaimana kita bisa mulai menemukan ikigai kita sendiri? Mulailah dengan refleksi. Ambil waktu sejenak, siapkan kertas dan pulpen, lalu tanyakan pada dirimu 4 pertanyaan kunci tadi. Jujurlah pada diri sendiri. Pertama, tulis semua hal yang kamu cintai. Jangan berpikir soal uang atau kepraktisan. Tulis saja apa adanya. Kedua, tulis semua hal yang kamu rasa
kamu kuasai. Minta pendapat teman atau keluarga jika kamu tidak yakin. Ketiga, lihat sekelilingmu. Masalah apa yang membuatmu resah? Kebutuhan apa yang ingin kamu penuhi? Keempat, riset dan pikirkan. Dari daftar-daftar tadi, mana yang punya potensi untuk menghasilkan? Proses ini mungkin akan membuka banyak kemungkinan yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Mungkin kamu akan menemukan bahwa ikigaimu bukanlah satu pekerjaan tunggal, melainkan kombinasi dari beberapa aktivitas. Mungkin pekerjaan utamamu memenuhi kebutuhan finansial dan keahlian, sementara proyek sampinganmu memenuhi hasrat dan misimu. Dan itu tidak apa-apa. Menemukan ikigai adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ikigaimu bisa berubah seiring berjalannya waktu, seiring kamu bertumbuh dan prioritasmu bergeser. Yang terpenting adalah terus bertanya, terus bereksplorasi, dan terus bergerak menuju kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Jadi, apa alasanmu untuk bangun besok pagi? Mungkin jawabannya sudah ada di dalam dirimu. Menunggu untuk ditemukan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberimu inspirasi untuk memulai perjalananmu menemukan ikigai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.